Halo teman-teman, kali ini aku akan sedikit bercerita mengenai pengalamanku nih. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum aku bercerita, ada pepatah nih yang ngomong, tak kenal maka tak sayang. Jadi, kenalin aku, Fatpasya Nafilia Putri, biasa disapa Tasya. Kali ini, aku akan sedikit membahas mengenai pengalaman yang menurut aku gak bisa aku lupain. Kira-kira apa ya? Pasti udah pada kepo kan kalian? Sebelum ke topik, aku kasih intro dulu nih mengenai diriku. Jadi, aku adalah orang yang paling suka jalan-jalan. Tapi, ada salah satu keunikan nih dari diriku. Aku adalah tipe orang yang menyukai hal-hal yang menantang. Salah satunya adalah hiking dan jalan-jalan ke alam. Oleh karena itu, kebetulan banget nih, kali ini aku mendapatkan tugas salah satu mata kuliah yang ada di kampus, yakni Becoming Indonesia. Kali ini aku mengambil topik pesona keindahan alam dan fakta unik tentang Indonesia. Nah, kalian pada kepo kan? Indonesia sangat beragam, mempunyai macam-macam budaya yang dapat dilihat dari rumah daerah, tarian daerah, cara hidup dan berpakaian. Kulinernya pun juga banyak sekali, dan ada yang sulit pula ditemukan di negara lain. Contohnya seperti sambal. Tak hanya itu, negara kita memiliki banyak sekali pemandangan yang bisa dikunjungi dan semuanya memiliki keindahan yang bahkan kamu tidak bisa mengalihkan pandangan sedikit pun. Saking indahnya, di antara keindahan itu ada pantai, gunung, danau, ataupun hutan. Oke, kali ini aku bercerita mengenai indahnya Indonesia beserta beberapa gunung yang sudah pernah aku kunjungi. Yang pertama ada Andong, yang kedua ada Perahu, yang ketiga ada Bismo, dan yang terakhir kalian ini gak asing dengan nama gunungnya, yang tentunya adalah Bromo. Nah, namun tidak hanya gunung-gunung itu saja yang membuatku kagum oleh keindahan di Indonesia. Ada lagi banyak air terjun yang indah dan juga yang pernah aku kunjungi nih teman-teman. Nah, dari sini kalian tahu gak sih kalau Indonesia itu indah? Dan sebelum itu, tahukah kamu bahwa pada tahun 2022 Indonesia menjadi salah satu negara yang paling indah di dunia. Negara kita menempati peringkat di antara 50 negara loh teman-teman. Kemudian Indonesia memiliki keindahan alam per 100 km persegi. Hal tersebut berdasarkan Natural Beauty Report dari salah satu situs di internet. Namun, kali ini yang akan aku muat dalam ceritaku adalah mengenai indahnya Gunung Bromo yang saat ini menjadi objek wisata ikonik di Indonesia. Jadi, waktu itu aku berangkat dari Surabaya menuju Malang menggunakan kereta. Dan teman-teman aku yang pada saat itu adalah teman-temanku yang berada di senior high school. Nah, teman-teman aku ini dari Semarang tepatnya. Teman-teman yang dari Semarang, titik kumpulnya di Surabaya, menemui aku dulu untuk kita lanjutkan perjalanan menuju Malang. Karena pada saat itu kami janjian sama travel tripnya pukul 12 malam. Kami berangkat dari Surabaya pada saat itu kereta sekitar pukul 11 malam. Sampai sana kita dijemput oleh salah satu trip yang ada di Malang. Kemudian kami membayar 300.000 untuk pelunasan trip. 300.000 itu sudah include jeep, kemudian sudah include tour guide dan foto-foto beserta destinasi-destinasi yang ada di Bromo tentunya. Nah, kemudian aku dan teman aku pergi ke salah satu base camp yang ada di trip tersebut untuk melakukan pengecekan barang yang kira-kira apa aja yang ingin dibawa untuk naik ke Bromo. Pada saat itu kami di briefing oleh tour guide kami
Kemudian kami juga bertemu orang-orang baru, bertemu teman-teman baru dalam trip tersebut. Karena pada saat itu saya dan teman saya adalah mengikuti open trip, jadi trip tersebut campur bersama orang lain. Jadi tidak hanya saya dan teman saya saja, namun ada orang lain juga di situ. Tapi nggak masalah di situnya. Kemudian kita pukul 1 kita berangkat dari base camp yang kebetulan base campnya ada di daerah Tumpang. Pada saat itu perjalanan dari Tumpang ke Bromo ada sekitar 2 jam. Kita sampai di daerah Bromo itu sekitar jam 3, namun di situ terjadi macet teman-teman. Jadi banyak sekali jeep-jeep yang ingin naik ke Bromo pada saat itu. Karena kita waktu itu lagi ngejar yang namanya sunrise. Jadi pagi itu kita memang harus berangkat yang pagi banget, dan di sana kebetulan banget itu aku berangkat di bulan-bulan yang dingin. Jadi suhunya waktu itu bener-bener minus teman-teman. Jadi kayak dingin banget, yang dinginnya itu emang nggak kayak biasanya yang udah 2 kali aku ke Bromo gitu. Dan ini dinginnya tuh luar biasa dinginnya. Nah kemudian kita memilih salah satu sunrise point yang tidak mengulur waktu, karena banyak sunrise point yang banyak sekali wisatawannya dan itu akan menghambat waktu kita untuk melihat sunrise. Salah satunya kami ingin ke salah satu sunrise point yang dimana sunrise point itu macet banget, dan kita akhirnya memilih destinasi sunrise point lainnya yang sudah dipilihkan oleh tour guide kami. Terus kemudian pada saat itu saya dan teman saya pergi ke sunrise point itu, namun sunrise point ini jarang sekali diminati oleh wisatawan yang lain, dikarenakan jalannya menanjak, benar-benar menanjak dan susah untuk dilalui. Apalagi kalau misal udah OOTD nih ya teman-teman ya, ini sedikit cerita nih, udah OOTD kalau sepatunya nggak nyaman itu mau naik susah gitu kan. Namun banyak sekali beberapa wisatawan yang menaiki gunung tersebut menggunakan kuda. Jadi wisatawan tersebut menyewa kuda untuk naik ke atas. Nah tapi saya dan teman saya memilih untuk berjalan kaki karena saya dan teman saya sudah terbiasa hiking. Cuman yang saya sulitkan dan teman saya sulitkan adalah di situ kami sedikit sekali memiliki waktu untuk istirahat, karena kita butuh sunrise-nya itu tadi ya. Jadi kita sedikit sekali gitu. Jadi kita harus terburu-buru untuk naik agar gimana kita bisa melihat sunrise-nya yang benar-benar baru muncul nih. Nah, kemudian waktu pun berlalu, kami sampai di atas, dan setelah kami melihat sunrise yang di atas itu, saya dan teman saya memang sedikit lelah, tapi tidak lelah dengan keindahan yang sudah diberikan, yakni kita melihat sunrise yang benar-benar indah. Nah, kita bisa melihat awan itu bukan dari bawah lagi, tapi dari atas. Uniknya di Bromo waktu itu bener-bener cuacanya lagi bagus-bagusnya, dan emang kebetulan dari mas tour guide-nya sendiri bilang mbaknya tepat banget nih ngambil open trip yang di bulan-bulan ini karena Bromo lagi cantik-cantiknya dan pemandangannya bener-bener cantik banget. Kemudian saya dan teman-teman saya asik berfoto di situ. Kemudian saya sambil ngobrol dengan teman-teman baru di situ. Terus kami berfoto. Kami juga diberikan fasilitas foto oleh salah satu tour travel kami. Kemudian setelah hari berlalu, kami lanjutkan perjalanan kami di destinasi-destinasi yang ada di Bromo lainnya. Salah satunya ada Pasir Berbisik. Yang namanya Pasir Berbisik itu adalah salah satu pasir di mana kayak hamparan pasir gitu. Saya juga tidak tahu kenapa warga di daerah Bromo menamakan dia adalah Pasir Berbisik. Kemudian kami melanjutkan perjalanan di salah satu bukit yang biasa dikenal dengan Bukit Teletabis. Bukit Teletabis ini aku juga nggak tahu nih kenapa warga situ ngasih nama Bukit Teletabis. Katanya mas tour guide-nya sih, Bukit Teletabis itu dinamai karena bukitnya itu seperti bukit-bukit yang ada di kartun Teletubbies.
kartun bukan ya? Bukan kayaknya ya. Ya film Teletubbies itu loh teman-teman. Kemudian setelah kita melalui perjalanan panjang, perut aku terasa lapar. Dan uniknya di sana banyak sekali orang yang berjualan dan banyak warung-warung yang ada nyediain makanan-makanan hangat. Salah satunya bakso, sate, ada mie rebus. Dan uniknya lagi nih teman-teman, tiap aku makan karena cuacanya dingin kan, di sana waktu aku masukin mulut kopinya panas banget. Tapi waktu aku lihat kopinya udah nggak ada asapnya, lucu kan? Tapi waktu dimasukin di mulut panas banget. Dan lucunya itu di sana itu banyak sekali kuda-kuda yang unik-unik banget. Ada yang kudanya itu rambutnya dicat warna-warni, ada yang kudanya kayak blasteran gitu. Nah itu adalah salah satu trik warga yang ada di sana untuk menarik para wisatawan untuk menaiki kuda tersebut. Dan sempat saya ngobrol pada salah satu penjual di sana yang katanya kebanyakan penjual kemudian orang yang menyewakan kuda itu adalah warga asli sana teman-teman. Jadi saya pikir kan waktu itu memang ada pendatang yang memang ingin bekerja di sana dan mencari mata pencaharian di sana dengan menyewakan kuda atau menjual bunga-bunga edelweiss di sana. Ternyata di sana sendiri itu adalah orang-orang atau warga-warga yang ada di sekitar Bromo. Jadi uniknya di sana itu sangat menjaga kelestarian dan menjaga keindahan alam yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, aku sukanya di sana itu warga-warga di sana itu benar-benar solid teman-teman. Jadi tidak ada pesaing satu sama lain. Kalau misal si warga A, si warga B jual bunga edelweiss, ya mereka bagi-bagi aja gitu loh. Kalau misal di barangnya bunga, di barangnya penjual A nggak ada, di penjual B ada, mereka saling menguntungkan satu sama lain gitu. Nah, banyaknya wisatawan di Bromo, banyaknya orang luar juga yang datang di Bromo itu adalah salah satu menjadi ikonik di Indonesia, di mana Bromo saat ini banyak sekali digandrungi wisata. Tidak hari ini dan sekarang ya, menurutku dari zaman mamah aku nih, Bromo udah rame banget, banyak bule-bule datang gitu, banyak warga-warga luar yang datang untuk melihat keindahan Bromo. Nah, dari situlah teman-teman, kalian harus tahu bahwasanya Indonesia itu benar-benar sangat indah, dan sebenarnya Indonesia itu memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Cuman tergantung kita nih, tergantung dari diri kita sendiri. Kali ini kita nih sebagai generasi muda dan sebagai generasi penerus bangsa, kita harus benar-benar melestarikan budaya Indonesia dan keindahan yang ada di Indonesia. Dengan cara, coba nih, kalau aku nih ya, biasanya aku ngupload foto, kemudian aku kasih hashtag explore to Indonesia. Jadi banyak tuh viewers yang melihat, bahkan dari mancanegara, untuk melihat beberapa postinganku di mana aku berusaha mengenalkan keindahan Indonesia kepada orang di luar sana melalui media sosial. Nah, kita sebagai anak generasi muda berusaha mengajak audiens untuk melihat gimana sih indahnya Indonesia. Nah, dari situ kita bisa mengenalkan Indonesia itu lebih luas lagi, dan lebih bisa membanggakan Indonesia, bahwasanya Indonesia itu sangat indah dan sangat luar biasa. Oleh karena itu teman-teman, bukannya aku gak suka jalan-jalan ke luar negeri, tapi di sini aku ingin menikmati keindahan alam Indonesia, di mana aku ingin mengelilingi Indonesia terlebih dahulu. Setelah menikmati secara puas, aku akan lanjut pergi ke luar negeri. Sekalian ngumpulin duitnya ya teman-teman. Jadi ya itu bercanda doang. Tapi beneran nih teman-teman, aku juga belum settle banget. Jadi mau ngumpulin duit dulu banyak-banyak, biar bisa pergi ke mancanegara. Nah, oke, itu dulu dari aku. Thank you and say goodbye. Thank you, bye-bye teman-teman.